Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Hana Tarbitunisa bisa menemani kamu dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Oke Sobat Kominfo, seperti biasa di studio Kominfo Talk telah hadir seorang bintang tamu yang siap menemani saya untuk membincang terkait dengan topik yang akan kita bahas. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan keuangan serta pendapatan daerah, hari ini kita akan berbincang nih soal investasi atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tentunya bersama dengan narasumber yang expert di bidangnya. Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Habil Undru, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Kadis, langsung saja nih Pak Kadis. Kalau kita berbicara tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelum saya mengarah ke tupoksinya Pak Kadis, ini bagaimana sih peran sertanya DPMPTSP dalam mendukung visi Luhut Timur yang lebih berkelanjutan, lebih maju, berlandaskan nilai agama dan budaya? Silakan Pak Kadis. Ya, kasih. Jadi keberadaan Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Luhut Timur ini tentunya menangani terkait dengan investasi dan masalah perizinan. Okay. Terkait dengan investasi untuk Kabupaten Luhut Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terutama di dalam realisasi investasi. Kita di 2 tahun berturut-turut ini 2021-2022 itu melampaui target yang dibebankan kepada kita. Okay. Kalau tidak salah ke 2022 kita capai 106% untuk realisasi investasi. Ada dua ya, PNDM dengan PMA, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Itu ada dua. Kemudian alhamdulillah kalau masalah investasi Luhut Timur ini cukup bagus ya. Apa yang ditargetkan kita lampaui. Kemudian untuk sementara ini 2023 kita sudah berada di posisi 67%. 67%. Ya, dari target 3,5 triliun. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh Pak Kadis soal investasi ini. Harus nih. Boleh tolong dijelaskan Pak, tupoksi utama, tugas pokok dan fungsi utama dari DPM PTSP itu sendiri. Fokus kita adalah bagaimana mendatangkan investasi dari luar sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, dengan harapan bahwa investasi yang masuk ini aman dari sisi pengamanannya. Kemudian kita juga ada pemberian kemudahan untuk dalam pelayanan terkait dengan perizinan-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. Okay. Ya. Karena investasi ini investor ya, kalau masalah tambang itu kewenangan sekarang ini sudah kewenangan untuk penerbitan perizinannya itu sudah kewenangan pusat. Pusat. Pada saat kita ada kewenangan Dinas Pertambangan masih ada di sini, itu kita berikan kemudahan-kemudahan untuk pengurus-pengurus yang investor yang masuk. Tidak pernah kita memberikan kesulitan untuk pengurus izin. Okay. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kalau mau berinvestasi datanglah ke Luhut Timur. Kemudian di Luhut Timur ini investasi tambang ya yang paling kayaknya besar. Oke. Tambang. Sebelum kita bicara soal jenis-jenis investasi itu Pak Kadis, ini boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya investasi itu Pak?
Yang mana tuh dibilang investasi? Mungkin ada beberapa penonton Ya. yang belum tahu apa sih sebenarnya investasi. Jadi investor datang menanam modalnya. Modal. Menanam modalnya di Luhut Timur. Itu yang dikatakan investasi. Contoh seorang pengusaha tambang datang menambang di sini itu menanam investasi. Mendirikan pabrik kelapa sawit berarti menanamkan investasi di Luhut Timur. Berarti itu bentuk investasi. Apakah investasi hanya bergerak di sektor itu saja, Pak? Di sektor tambang, dalam hal ini industri-industri besar saja? Iya. Untuk Luhut Timur yang terbesar adalah tambang. Kemudian industri pabrik kelapa sawit. Yang dominan di Luhut Timur cuma itu 2. Apakah UMKM juga termasuk investasi atau seperti apa? Ya, termasuk investasi tapi tidak terlalu besar modal usahanya. Jadi kalau UMKM ini baru 2 tahun terakhir ini kita data dan kita berikan izin, kita ajak semua untuk menerbitkan isi induk berusaha supaya dia mudah mendapatkan kredit. Ya dengan NIB ini dia bisa pakai untuk ke bank untuk meminjam uang untuk meningkatkan investasinya, meningkatkan modal usahanya. Baru 2 tahun terakhir ya, baru 2 tahun terakhir. Untuk UMKM sendiri. Untuk UMKM ini. Tapi kalau untuk sektor-sektor yang kalau besar. Kalau sektor-sektor lainnya sudah lama ya. Sudah sejak berdirinya Luhut Timur. Kita ditarik kesimpulan ya Pak ya bahwa investasi terbesar yang menyumbang sumbangsi terbesar ke PAD memang dari sektor tambang dan kelapa sawit. Kalau UMKM itu sendiri Pak tetap ada sumbangsi tapi tidak sebesar. Iya, tidak sebesar tambang dan kelapa seperti sawit. Seperti PT Vale ini ya. Kita tidak bisa sanksi bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terbesar dari PT Vale. Dari PT Vale. Yang dipakai untuk Luhut Timur. Nah, kalau begitu Pak, ini kan ada perbandingan, maksudnya perbedaan sumbangsi antara UMKM dengan industri-industri besar seperti itu. Bagaimana dengan pelayanannya Pak? Apakah dibedakan pelayanan perizinan untuk industri skala besar, investasi yang besar dengan UMKM itu? Saya kira tidak. Tidak. Ya, semua bentuk perizinan, pengurusan perizinan itu tidak ada yang kita beda-bedakan, ya. Walaupun investor besar yang datang, tetap kita layani sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Artinya selama saya di situ tidak pernah ada saya dengar bahwa susah kita mengurus izin. Ya. Walaupun izin pertambangan atau apalagi kalau UMKM. Betul. Dulu saja pada saat kita masih tanda tangan manual, kecuali kalau kita perjalanan dinas itu agak terhambat. Tapi sekarang kan sudah pakai barcode, jadi tidak ada lagi tanda tangan yang tertunda untuk kalau terkait dengan masalah perizinan. Itu sudah dianggap tidak ada lagi kendalanya. Ya bahkan ada izin yang 3 menit aja sudah bisa selesai. Oh ada Pak ya, 3 menit sudah selesai. Iya, sudah selesai. Karena prosedur sudah lengkap. Tidak ada lagi yang penting lengkap ya Pak, sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya selesai, tidak ada lagi yang lama untuk. Kemudian perizinan di tempat saya tidak ada yang berbayar. Ya, semua gratis. Semua gratis. Dulu ada IMB, tapi ini kan sudah pindah ke PU, berganti nama jadi PBG, jadi sekarang dikelola oleh PU. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi isi yang berbayar. Semua gratis. Oke. Masih bincang soal investasi Pak. Tadi kan Bapak sebut targetnya adalah 3,5 triliun untuk tahun ini ya Pak ya. Kemudian sudah realisasi sebesar? Sudah 67%. Berarti di angka berapa Pak? 67 ya. Di angka 2,3. 2,3 triliun. Oke, 2,3 triliun. Nah, dari target 3,5 dan hingga saat ini sudah terrealisasi 2,3 triliun. Ini apa kendalanya, Pak? Sebenarnya sejauh ini. Sebenarnya tidak ada kendala. Cuma kan realisasi ini kan bertahap. Kita hitung per triwulan. Ya, per triwulan. Nah, ini sudah masuk triwulan ketiga, kita sudah capai 2,3 triliun. Kita berharap bahwa di Januari nanti 2024 bisa bahkan melampaui. Berarti ini memang tidak ada kendala ya Pak, cuma ini bertahap saja. Kemarin kita agak ada kendala karena
ada beberapa perusahaan yang agak malas melakukan pelaporan. Nah, sekarang ini dengan adanya dana yang diberikan kita dari pusat untuk melakukan pertemuan, kita bintek atau kita panggil hampir semua sudah pengusaha yang ada, kita sudah bimbing terkait pencatatan dan cara membuat pelaporan. Itu sudah kita bimbing semua. Oke, berarti sebelumnya ada kendala tapi sudah teratasi ya Pak? Setelah kita bimbing, sudah 2 tahun berturut-turut ini kita lakukan bimbingan seperti itu. Kemudian sudah ada juga sanksi dari BKPM bahwa kalau ada perusahaan yang tidak melapor, kita akan laporkan ke pusat dan itu ada sanksi. Tapi mudah-mudahan setelah kita bimbing ini tidak ada lagi yang malas-malas buat laporan. Tapi bisa ditarik kesimpulannya Pak bahwa sejauh ini sudah tidak ada kendala yang ditemukan. Ini realisasinya hanya bertahap saja. Iya, bertahap. Per triwulan kita laporkan. Oke, jelas. Saya rasa Pak untuk investasi kita beralih mungkin karena ini kan DPM PTSP bukan hanya sekedar melayani soal investasi, penanaman modal, tapi juga terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu. Benar ya Pak ya? PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ini Pak, kalau saya mendengar frase ini, pelayanan terpadu satu pintu, apakah cuma satu pintunya Pak? Iya, jadi itu muncul gagasannya bahwa untuk supaya tidak merepotkan masyarakat kita untuk melakukan pengurusan izin, maka dibuatlah dinas ini, kalau dulu masih kantor, pelayanan satu pintu. Maksudnya semua perizinan itu Pak Bupati, Kepala Daerah sudah melimpahkan semua penandatangannya di Kepala Dinas Penanaman Modal. Jadi semua perizinan itu disatukan di sana. Walaupun itu diurus di dinas lain, tetapi penerbitan izinnya itu diterbitkan di PTSP. Jadi sehingga dikatakan satu pintu. Berarti dia mau difokuskan ke PTSP saja ya Pak ya? Jadi terbit izin, katakanlah izin tenaga kerja. Dibuat di Dinas Tenaga Kerja tapi penandatangannya nanti. Setelah diterbitkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja bahwa sudah tidak ada masalah, dikirimlah ke PTSP untuk ditandatangan izinnya. Sama dengan perhubungan, izin yang terbit di perhubungan, izin lingkungan, itu semua secara teknis diproses di dinas masing-masing. Tetapi penerbitan izinnya diterbitkan di PTSP, satu atap. Sehingga awalnya memang semua persyaratan katakanlah mengurus IEB, izin mendirikan bangunan. Semua persyaratannya dimasukkan di PTSP. Setelah selesai baru dikirim ke teknis, dikirim ke dinas PU. Di PU silakan Anda turun melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan sempadan jalannya dengan persyaratan teknis lainnya. Setelah itu bersyarat secara keseluruhan, terbitlah rekomendasi dari PU dikirim ke PTSP. PTSP menerbitkan izinnya, menandatangani sertifikat IMB-nya. Seperti itu, sehingga itulah dikatakan satu atap. Jadi semua perizinan terbitnya nanti di PTSP, tapi proses teknisnya ada di dinas masing-masing karena kami bukan orang teknis. Tapi kenapa bukan disebut saja Pak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu? Karena kalau ini ya Pak ya, yang saya temukan di daerah lain, kalau PTSP daerah lain itu dia membuatkan loket-loket full untuk pelayanan terpadu satu pintu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, boleh dijelaskan PTSP itu. Kalau di daerah lain Pak, dia punya loket. Ini pengurusan KTP gabung semua dalam satu kantor itu. Betul. Itu sudah ada MPP-nya, Mall Pelayanan Publik. Kita belum punya Mall Pelayanan Publik. Kita Luhut Timur belum punya MPP. Ya kalau kita Pak Bupati sudah katakan bikinlah di sana biar tidak terlalu besar. Jadi kami sudah desain, mudah-mudahan 2024 MPP juga sudah ada. Tapi saat ini belum.
Oh, berarti Ya. itu sebutannya mall pelayanan publik ya, Kalau Pak ya? MPP Oke. sudah muncul, MPP kita sudah punya semua nanti Bergabung dinas di yang Heeh. melakukan pelayanan publik bergabung semua di PTSP. PTSP. Oke. Buatlah loket pencatatan sipil, Ya, betul, loket betul. Samsat, Oke. loket BPJS Ya, Kesehatan, cocok, Pak. Itu yang loket saya maksud. BPJS Oke. Ketenagakerjaan. Ha-ha. Nah, kita belum punya itu. Oh, kita belum punya. That's why masih begini model pengurusannya. Sehingga kita masih melayani yang biasa-biasa saja. Oke. Kalau sudah ada MPP semua nanti tidak bisa tidak karena Oke. peresmiannya saja harus kita panggil orang pusat Ya. dan kalau dia tidak datang meresmikan masih dianggap belum resmi. Insya Allah 2024 Oke. kita sudah dikasih apa Pak Bupati bikin tambah sayapnya di sana, hitung semua pelayanan publik yang ada di luar yang mau masuk, ya kami hitung semua loket-loketnya. Ya, dibuatkan loket-loket Dibuatkan seperti loket-loket itu. nanti. Maka terciptalah mall pelayanan publik. Terciptalah MPP, Mall Oke. Pelayanan Publik. Oke, Pak. Ini terakhir nih, Pak, yang Iya. saya mau tanyakan. Beberapa narasumber yang sudah saya saya temani berbincang, Iya. kepala-kepala dinas dalam hal ini, itu ada inovasi-inovasi di masing-masing dinas. Iya. Apakah di DPM PTSP ada juga, Pak, yang untuk memudahkan pelayanan publik? Iya. Ya kebetulan tahun kemarin ada kita punya 2 inovasi 2021 ada di tahun ini juga ada. Kalau 2021 ada Sikumis ya, Ya, Sikumis. sistem kurir mengantar izin ke ke Customer ya. Ya, customer, ke masyarakat. Jadi sistemnya itu mengantar setelah selesai Mm-mm. izinnya kita antar ke yang bersangkutan di kecamatan-kecamatan. Ini berlaku untuk semua ya, Pak ya? Berlaku untuk semua izin. Semuanya, bukan Semua. hanya yang bergerak di sektor-sektor UMKM besar. apa semua. Oke. Semua berlaku, yang penting izin terbit di kita. Ya. Jadi Jadi setelah selesai tidak sempat mereka datang, kita yang antarkan. Izinnya sampai ke yang bersangkutan di tempat usahanya. tidak sempat mereka datang, Ya, kalau orang tidak dinas datang. yang mengantarkan. Iya. Kita ingin semua orang punya izin. Mm-mm. Iya. Supaya jangan dia berusaha tanpa izin. Yang diantarkan ini, walaupun dia tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap diantarkan. Iya. Oke. Pada saat izinnya selesai, Dia langsung ya, diantarkan. dia tidak datang, kita Antarkan kurir ya. ya Pak, berfungsilah si kumis ini. Ataukah hanya untuk orang-orang yang punya alasan, mohon maaf saya tidak bisa datang hari ini Enggak untuk juga, mengambil dia surat kan izin sekali saya." jalan. Oh, Sekali oke. jalan, Ha-ha. bisa kalau katakanlah Kecamatan Tomoni, berapa izin di sana Mm-mm. yang belum sempat dijemput orangnya, sekali antar. Nah, kalau untuk pelayanan ini Pak, gratis atau berbayar nih? Gratis. Karena ini kan namanya juga mengantar Pak, Iya. butuh. Ya, artinya Iya. operasionalnya kan kita sudah bicarakan di Dewan dan kita dikasih biaya operasional oke. untuk itu. Berarti bisa dikatakan seperti yang Bapak bilang tadi, semua pengurusan yang ada di PTSP itu Iya. tidak mengeluarkan biaya, gratis ya Pak ya? Tidak ada biaya yang kita pungut. Saya penasaran Pak, apa sebenarnya yang melatar belakangi inovasi si kumis ini? Ya, Maksudnya selain untuk mempermudah pelayanan itu, ada tidak alasan lainnya? saya kira pada dasarnya kita menginginkan semua usaha masyarakat punya izin, jangan ilegal, Iya, sehingga kita mengambil inisiatif seperti itu. oke. Iya. Selain si kumis Pak, masih ada lagi? Masih ada satu silaki ya, Si kumis dan si laki ini Pak kayak apa di? layanan konsultasi ya. Lebih condong ke pria-pria, kumis dan laki, si laki. Kenapa tidak ada yang mengarah ke Si baby ya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ini ada juga layanan konsultasi Oke. Ini via online ya Pak ya? online. Online. Bisa juga datang di kantor. Di kantor kita ada memang ruangan khusus untuk konsultasi. Mm-mm. Itu kemarin disarankan oleh KPK ya. Pada saat dia datang, KPK mengatakan tidak boleh ada konsultasi di belakang layar. Oke. Makanya kita bikin ruang konsultasi di depan. Jadi memang ada khusus untuk konsultasi di situ. Yang datang konsultasi kalau langsung boleh, online juga bisa. Oke. Jadi tapi ini gratis juga kan Pak? Gratis lah. Gratis. Tidak ada yang terberbayar Bu. Sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini,
harapannya ke depan untuk PTSP Luhut Timur? Ya, harapan kita PTSP ini semakin eksis ke depan dan terbentuk MPP. Karena saat ini belum ada MPP ya. Iya. Semoga dengan terbentuknya MPP ini lebih masyarakat lebih bergairah datang untuk mengurus isi karena betul-betul cuma satu tempat. Betul Pak. Ya, tidak pindah lagi ke kantor-kantor lain. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat semua ada di dalamnya. Sehingga di otaknya kalau datang mulai, ayo kita mengurus sudah tidak susah. Satu tempat ada semua pelayanannya di situ. Oke, jadi harapannya ke depan semoga terbentuk MPP itu ya Pak. Ya. Mall pelayanan publik. Oke Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Senang sekali berbincang dengan Pak Kadis, membagikan wawasan, insight-nya soal investasi ini dan juga pelayanan terpadu satu pintu. Semoga harapan untuk terbentuknya MPP ke depan bisa direalisasikan ya, agar pelayanan ke publik itu bisa lebih mudah. Terima kasih Pak Kadis. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya hari ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luhut Timur melalui laman sosial media Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Dinas Kominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Terima kasih telah menyaksikan program Kominfo Talk Membincang Luhut Timur. Saya Hana Tarbiyatun-Nisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Terima kasih Pak Kadis.